Selamat datang kembali di Sahabat Gerakan Rakyat Channel. Editorial politik, hukum dan budaya, dengan narasi tajam, cerdas, dan aktual. Awas, zona bahaya. Cikande, terpapar radiasi radioaktif CS-137. Di tengah derasnya arus informasi, kita sering dihadapkan pada berita yang seolah hanya sekilas lewat, tanpa sempat kita renungkan. Namun, ada kalanya sebuah kabar membawa konsekuensi jauh lebih besar dari yang terlihat. Kali ini, kita akan menyingkap sebuah isu yang menyentuh jantung kehidupan kita, soal keamanan pangan, bahaya radiasi, dan bagaimana negara mengelola risiko yang bisa menentukan masa depan generasi berikutnya. Ketika berbicara tentang radiasi, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dilihat mata telanjang, tidak tercium, tidak terasa, tetapi mampu mengubah kehidupan manusia, bahkan melintasi batas waktu puluhan tahun. Apa yang sempat dilontarkan pejabat publik, bahwa udang yang terpapar radiasi masih bisa dimakan, memunculkan tanda tanya besar. Apakah kita sedang diajak memahami kenyataan apa adanya, atau justru sedang dihadapkan pada narasi yang ingin meredam keresahan? Pertanyaan semacam ini tidak bisa dibiarkan berlalu begitu saja, sebab kesehatan publik bukan sesuatu yang bisa ditawar. Radiasi CS-137, dengan umur paruh sekitar 30 tahun, bukan sekadar istilah akademis. Ia berarti ancaman jangka panjang. Sekali zat itu masuk ke lingkungan, maka selama beberapa generasi dampaknya tetap mengintai. Masyarakat berhak tahu dari mana asal kontaminasi ini, mengapa bisa masuk ke tanah air, dan bagaimana negara menanganinya. Apakah benar impor skrap besi menjadi pintu masuk? Apakah rantai pengawasan begitu longgar, sehingga zat seberbahaya itu bisa beredar tanpa kontrol ketat? Semua ini bukan sekadar isu teknis, tetapi menyangkut wibawa pemerintahan, tata kelola, hingga kepercayaan publik. Disinilah kita perlu berhenti sejenak, menaruh perhatian penuh, dan mengikuti pembahasan secara menyeluruh. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan. Ikuti setiap bagian sampai akhir, karena kita akan mengurai lapis demi lapis duduk persoalan, menyingkap risiko nyata yang harus dihadapi, sekaligus memahami mengapa komunikasi publik yang jernih begitu penting. Klik tombol subscribe jika Anda ingin terus mengikuti analisis mendalam seperti ini, nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan, dan pastikan Anda menyimak hingga selesai. Sebab pemahaman utuh hanya bisa diperoleh jika kita bersama-sama mengikuti alurnya dari awal hingga akhir. Cikande dalam bahaya serius. Inilah bahaya radiasi radioaktif CS-137 pada manusia. Fenomena radiasi mengguncang perhatian publik di Indonesia, ketika pemerintah menetapkan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, sebagai wilayah terpapar radioaktif cesium-137 atau CS-137. Isotop buatan ini bukan bahan alami yang bisa ditemukan di tanah atau mineral biasa, melainkan produk sampingan fisi nuklir yang hanya dihasilkan dari reaktor nuklir atau ledakan nuklir. Artinya, kemunculannya di tanah air, menimbulkan pertanyaan serius, dari mana asalnya, bagaimana bisa masuk, dan mengapa sampai mencemari lingkungan yang dekat dengan aktivitas masyarakat. Persoalan ini menjadi semakin sensitif, ketika seorang pejabat tinggi negara, mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa udang yang terpapar radiasi, masih bisa dimakan. Alih-alih menenangkan masyarakat, ucapan itu justru menambah keresahan, dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Bahaya CS-137, tidak bisa dipandang remeh. Dengan waktu paruh 30 tahun, isotop ini akan tetap aktif memancarkan radiasi beta dan gamma selama beberapa dekade. Sekali mencemari tanah atau air, maka generasi berikutnya pun akan tetap menghadapi ancamannya. Berbeda dengan kontaminan kimia yang bisa larut atau terurai, radionuklida memiliki stabilitas jangka panjang. Radiasi yang dipancarkan dapat menembus jaringan, merusak DNA, memicu mutasi, dan meningkatkan risiko kanker dalam jangka panjang. Lebih berbahaya lagi, CS-137 memiliki sifat kimia mirip kalium, sehingga ketika masuk ke tubuh manusia melalui makanan atau minuman, ia dapat menggantikan peran kalium di otot dan organ vital. Akibatnya, isotop ini akan berdiam lama di dalam tubuh, sambil terus memancarkan radiasi dari dalam. Masalah yang lebih kompleks adalah potensi masuknya CS-137 ke rantai makanan. Ketika tanah dan air tercemar, tanaman bisa menyerapnya. Ketika tanaman menjadi pakan hewan, kontaminasi berlanjut ke daging, susu, atau produk hewani lain. Di perairan, plankton atau organisme kecil menyerap radionuklida, kemudian dimakan ikan atau udang, lalu akhirnya dikonsumsi manusia. Proses bioakumulasi membuat kadar kontaminan semakin tinggi di organisme tingkat atas. Dengan demikian, sekalipun kadar di air tampak kecil, kandungan dalam daging ikan bisa jauh lebih tinggi. Inilah yang membuat pernyataan bahwa udang yang terpapar masih aman dimakan, menjadi tidak berdasar. Standar internasional yang ditetapkan oleh badan-badan dunia seperti WHO, FAO, dan IAEA, dengan tegas melarang konsumsi pangan yang melebihi ambang batas radioaktivitas. Tidak ada ruang kompromi, karena sekali masuk tubuh, efeknya akumulatif dan sulit diatasi. Munculnya CS-137 di Cikande, sangat mungkin berkaitan dengan impor besi bekas atau scrap metal.
Indonesia merupakan importir besar scrap, karena industri baja domestik tidak cukup memasok kebutuhan. Setiap tahun, jutaan ton scrap masuk dari berbagai negara. Scrap sering diperdagangkan secara global, dan tidak jarang ada material yang tercemar radioaktif masuk dalam kontainer besi bekas. Negara-negara maju, biasanya memiliki detektor radiasi di setiap pelabuhan. Kargo yang mencurigakan langsung ditahan, diperiksa, dan jika terbukti mengandung limbah berbahaya, segera dikembalikan. Namun, pengawasan di Indonesia terbukti lemah. Minimnya peralatan deteksi, keterbatasan tenaga ahli, dan tekanan kepentingan ekonomi, membuat celah besar dalam sistem. Akibatnya, sangat mungkin CS-137 masuk tanpa terdeteksi, kemudian berbaur dengan rantai industri dalam negeri. Bila benar dugaan ini, maka persoalan yang kita hadapi bukan sekadar teknis, melainkan juga geopolitik. Indonesia berpotensi dijadikan tempat pembuangan limbah radioaktif oleh pihak luar. Negara-negara yang ingin menyingkirkan material berbahaya, bisa memanfaatkan lemahnya pengawasan di pelabuhan kita. Dalam konteks perdagangan global, scrap metal sering menjadi komoditas yang abu-abu. Ada keuntungan besar di baliknya, tetapi juga resiko tinggi. Dengan lemahnya regulasi, Indonesia bisa saja menerima limbah radioaktif yang dibuang murah oleh negara lain. Jika hal ini terbukti, maka kedaulatan negara sedang dipermainkan. Risiko nyata bagi masyarakat sangat besar. Paparan eksternal CS-137 di lingkungan bisa meningkatkan radiasi latar belakang, membuat penduduk di sekitar area terpapar terkena dosis radiasi lebih tinggi dari normal. Paparan internal melalui makanan jauh lebih berbahaya. Studi kasus dari Chernobyl dan Fukushima menunjukkan betapa serius dampaknya. Setelah bencana Chernobyl, ribuan kasus kanker tiroid terjadi akibat paparan radionuklida yang masuk ke tubuh lewat susu dan pangan. Di Fukushima, pemerintah Jepang melarang semua produk pangan dari area sekitar reaktor masuk pasar, sampai dilakukan uji laboratorium menyeluruh. Jepang rela menanggung kerugian ekonomi miliaran dolar demi melindungi kesehatan publik. Indonesia justru menghadapi kebingungan. Alih-alih mengisolasi wilayah terpapar, komunikasi pemerintah justru tidak konsisten. Pernyataan pejabat yang menyepelekan bahaya radiasi menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak serius melindungi rakyatnya. Padahal dalam komunikasi risiko, prinsip utama adalah keterbukaan dan kehati-hatian. Data harus disampaikan apa adanya, bukan direkayasa untuk menenangkan. Publik justru lebih resah ketika merasa ada informasi yang ditutup-tutupi. Ketidakjujuran dalam situasi krisis hanya akan menimbulkan kepanikan lebih luas. Dampak jangka panjang dari kontaminasi CS-137 bisa sangat luas. Jika masuk ke tanah pertanian, maka hasil panen di wilayah itu berpotensi tercemar selama puluhan tahun. Jika masuk ke air tanah, sumur warga bisa tidak layak konsumsi untuk generasi berikutnya. Jika masuk ke perairan, hasil laut bisa kehilangan pasar, baik domestik maupun internasional. Ekspor produk perikanan Indonesia bisa terancam, karena negara tujuan akan memperketat pengujian. Dengan demikian, kasus CS-137 tidak hanya menyangkut kesehatan publik, tetapi juga menyangkut perekonomian nasional. Aspek hukum juga tidak bisa diabaikan. Masuknya material radioaktif ke wilayah Indonesia, jelas melanggar peraturan perundang-undangan. Importir yang terbukti membawa masuk kargo tercemar, harus diproses hukum. Demikian pula aparat yang lalai dalam pengawasan. Tanpa tindakan tegas, kasus serupa akan berulang. Indonesia bisa menjadi sasaran empuk bagi mafia perdagangan limbah berbahaya. Dunia internasional juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan Indonesia menjaga pintu masuknya. Lebih jauh lagi, keberadaan CS-137 di tangan yang salah bisa menimbulkan ancaman keamanan. Isotop radioaktif bisa dipakai untuk membuat bom kotor, sebuah perangkat peledak sederhana yang menyebarkan kontaminasi radiasi. Bom kotor bukan senjata pemusnah massal dalam arti konvensional, tetapi ia menimbulkan ketakutan besar dan melumpuhkan aktivitas ekonomi. Jika material berbahaya ini bisa masuk ke Indonesia tanpa kontrol, maka risiko keamanan nasional nyata adanya. Semua fakta ini menunjukkan bahwa negara harus membangun sistem keamanan radiasi nasional yang lebih kuat. Setiap pelabuhan dan bandara harus dilengkapi detektor radiasi yang sensitif. Aparat harus dilatih untuk mengenali dan menangani insiden radioaktif. Database nasional tentang pergerakan material radioaktif harus dibuat. Dan yang terpenting, komunikasi publik harus berbasis data ilmiah, bukan retorika politik. Namun, upaya negara tidak akan berarti tanpa kesadaran publik. Masyarakat harus kritis terhadap klaim yang menyesatkan. Masyarakat berhak menuntut bukti ilmiah jika ada pernyataan bahwa pangan terpapar radiasi masih aman dikonsumsi. Akademisi, ilmuwan, dan organisasi sipil harus terlibat aktif mengawasi dan memberi masukan. Dalam demokrasi, kontrol publik adalah kunci agar pemerintah tidak main-main dalam isu vital seperti ini. Kasus CS-137 di Cikande harus menjadi momentum. Momentum untuk memperketat pengawasan impor, momentum untuk membangun sistem deteksi radiasi nasional, momentum untuk memperbaiki komunikasi risiko, dan momentum untuk menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang bermain-main dengan limbah berbahaya. Indonesia tidak boleh dibiarkan menjadi tempat pembuangan limbah radioaktif dunia. Generasi sekarang punya kewajiban melindungi generasi berikutnya dari ancaman yang bisa berlangsung selama puluhan tahun. Ketika berbicara tentang radiasi, yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan, tetapi juga masa depan bangsa. Satu kali kelalaian bisa berakibat puluhan tahun penderitaan. Negara tidak boleh mengambil risiko sekecil apapun.
Standar internasional harus menjadi rujukan. Jika Jepang saja dengan teknologi maju, begitu hati-hati menghadapi kontaminasi, maka Indonesia seharusnya lebih waspada lagi. Pada akhirnya, persoalan CS-137 di Cikande mengingatkan kita bahwa kedaulatan bangsa bukan hanya soal politik atau militer, tetapi juga soal kemampuan menjaga lingkungan dan kesehatan publik dari ancaman yang tak kasat mata. Ini bukan sekadar persoalan ilmiah, melainkan juga persoalan moral dan tanggung jawab. Negara yang lalai melindungi warganya dari bahaya radiasi, berarti gagal menjalankan amanat konstitusi. Tidak ada alasan untuk mentoleransi kelalaian semacam itu. Setelah kita menelusuri satu demi satu fakta, risiko, dan potensi asal-muasal radiasi CS-137, jelaslah bahwa persoalan ini bukan sekadar kasus teknis. Kita sedang berbicara tentang masalah fundamental, bagaimana negara menjaga keselamatan rakyatnya, bagaimana sistem pengawasan impor bekerja, dan bagaimana kejujuran dalam komunikasi publik menentukan kepercayaan masyarakat. Radiasi bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan dengan kata-kata manis. Ia tetap ada, tetap bekerja dalam diam, dan dampaknya bisa melampaui hitungan puluhan tahun. Kita tidak bisa lagi menganggap isu ini remeh, apalagi hanya diselesaikan dengan kalimat singkat dari pejabat. Yang kita butuhkan adalah transparansi, kajian ilmiah yang terbuka, dan kebijakan yang mengutamakan keselamatan publik di atas segalanya. Jika benar sumbernya adalah impor scrap, maka harus ada perombakan serius dalam mekanisme pengawasan. Jika wilayah tertentu sudah terpapar, maka perlu langkah mitigasi yang jelas, termasuk pengujian pangan secara berkala, karantina hasil bumi, serta komunikasi risiko yang apa adanya, tanpa menutupi. Semua ini, pada akhirnya kembali kepada masyarakat. Kita punya hak untuk tahu, sekaligus tanggung jawab untuk tetap kritis. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya kesehatan hari ini, tetapi juga masa depan generasi berikutnya. Dalam dunia di mana informasi bisa dengan mudah dibelokkan, yang paling penting adalah terus mencari penjelasan yang jernih dan berbasis fakta. Jika Anda merasa video ini memberi wawasan baru, silakan bagikan kepada orang lain agar lebih banyak yang memahami betapa seriusnya isu ini. Jangan lupa untuk like sebagai bentuk dukungan, subscribe agar tidak ketinggalan analisis berikutnya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Anda akan selalu terhubung dengan pembahasan penting yang jarang disentuh media arus utama. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir, karena dengan pengetahuan yang utuh, kita bisa mengambil sikap lebih bijak dalam menghadapi persoalan sebesar ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.